Baik, kita akan jelaskan tentang huruf istisna yang sangat populer. Sekalipun istisna itu hurufnya ada banyak, atau alat istisna itu banyak, tidak hanya illa, ada ghairu, ada siwa, dan lain-lain. Tetapi yang paling populer disebut sebagai huruf istisna itu adalah illa. Illa. Baik, kita akan jelaskan tentang huruf istisna yang sangat populer. Sekalipun istisna itu hurufnya ada banyak, atau alat istisna itu banyak, tidak hanya illa, ada ghairu, ada siwa, dan lain-lain. Tetapi yang paling populer disebut sebagai huruf istisna itu adalah illa. Illa. Nah, dan berbeda dengan huruf istisna atau alat istisna yang lain, illa itu memiliki aturan yang khas, berbeda dengan istisna-istisna yang lain, seperti ghairu, siwa, dan yang lainnya. Nah, kita akan jelaskan sistem atau aturan main menggunakan huruf istisna illa. Illa. Nah, ketahuilah pertama kali, ketika kita menemukan huruf istisna illa, maka yang harus kita cermati adalah tiga hal. Yani pertama adalah istisna itu sendiri. Lihat ke sini ya. Illa at-tulabu illa zaidan. Ja'at tulabu illa zaidan. Ini saya kasih garis bawah kata tulabu, illa, dan zaidan. Nah, perhatikan tiga unsur dalam istisna. Yani illa sendiri yang disebut dengan istisna atau harful istisna. Lalu ada kata sebelum illa yang disebut dengan mustasna minhu. Artinya sesuatu atau orang atau pihak yang dikecualikan darinya. Yang darinya dikecualikan. Yang ketiga adalah kata setelah illa yang disebut dengan mustasna. Mustasna adalah kata atau pihak yang dikecualikan. Yang dikecualikan dari mana? Dari kata sebelum illa. Sebelum istisna. Jadi illa disebut dengan istisna atau harful istisna. Kata sesudahnya disebut dengan mustasna. Dan kata sebelum illa, sebelum huruf istisna, disebut dengan mustasna minhu. Itu hal prinsip untuk mengenali istisna ya. Huruf istisna itu ada tiga unsur. Yang istisna itu sendiri. Yang kedua mustasna, kata setelah istisna. Dan mustasna minhu, kata sebelum huruf istisna. Nah, lalu bagaimana aturan main dalam penggunaan huruf istisna illa? Nah, kita perhatikan coba. Ketika kita menggunakan huruf istisna illa, maka perhatikan kalimat itu. Perhatikan kalimat di mana illa berada. Dan untuk memperhatikan itu, kita harus melihatnya ada dua aturan main. Ada dua macam. Ada dua cara untuk menempatkan illa, untuk mengetahui illa itu dalam kalimat. Pertama, perhatikan kalimat itu apakah positif ataukah negatif. Ketika kita menemukan huruf istisna illa, maka perhatikan kalimat yang ada illa itu apakah positif ataukah negatif kalimatnya. Kalau positif, disebut dengan jumlatun musbatatun. Kalimat yang tetap, yang musbatah, atau kita mudahnya sebut dengan kalimat positif. Jumlatun musbatatun, jumlah musbatah, atau musbat. Yang kedua, jumlatun manfiyatun, jumlah yang dinafikan, atau ada huruf nafinya. Maka kita terjemahkan sebagai kalimat negatif. Nah, kalau kita menggunakan huruf istisna illa, maka perhatikan kalimat yang ada illanya tersebut, itu kalimatnya positif ataukah negatif. Positif disebut dengan jumlah musbatah, negatif disebut dengan jumlah manfiyah. Nah, setelah kita mengetahui bahwa illa itu terdapat dalam kalimat positif atau negatif,
maka baru kita uraikan aturan mainnya. Kita di sini lihat ada contoh kalimat ja'atul labu illa zaidan. Ja'a fil madi. At-tulabu fa'il dari ja'a. Para mahasiswa telah datang kecuali Zaid. Nah, ini ada unsur illa huruf istisna, ada unsur Zaidan mustasna, dan at-tulabu mustasna minhu. Nah, kalau illa itu terdapat dalam kalimat yang positif, maka perhatikan mustasnanya, kata setelah illa. Bagaimana i'rabnya? I'rabnya adalah nasab. Dan kedudukan dia sebagai mustasna yang mansub. Mustasna yang mansub. Dan cirinya atau alamatnya harus fathatain atau fathah. Karena dia mansub dan Zaid ini adalah isim munsorib bertanwin, maka dia mansub fathah dan fathahnya bertanwin. Boleh nggak tidak bertanwin? Ya tergantung. Kalau misalnya kata mustasnanya itu bukan munsorib, misalkan ghair munsorib ya, atau ada alif lam, ya fathah saja. Misalnya ja'atul labu illa, misalnya ya, illa al-Ghazaliyah, atau illa az-Zubairo, illa al-Abbasa, atau illa Adama, illa Ibrahima. Itu yang tidak bertanwin. Intinya mah fathah, mansub. Atau kalaupun tidak fathah, kalau dia bukan mufrad, misalkan musanna, ya bisa aja illa tolibaini. Ja'atul labu illa tolibaini. Telah datang para mahasiswa kecuali 2 orang siswa atau 2 orang mahasiswa. Maka tolibaini. Cirinya tidak fathah tetapi aini. Karena kalau untuk musanna, ciri nasabnya adalah aini. Ya nun, aini. Atau yang lainnya ya. Pokoknya mah mansub mustasna ketika ilahnya terdapat dalam kalimat yang positif, maka mustasnanya itu harus mansub. Dan kalau dia mufrad atau jamak taksir atau isim yang munsorib atau ghair munsorib, maka cirinya adalah fathah. Fathahnya bisa fathah 1 atau fathatain 2 fathah. Nah ini kalau ilahnya terdapat kalimat yang positif dalam jumlah musbatah. Kalimat yang positif. Kalau ilah terdapat dalam kalimat positif, maka mustasnanya itu mansub. Itu aja yang jadi catatan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau ilah terdapat dalam kalimat negatif, dalam jumlah manfiyah? Nah, untuk hal ini, ada 2 aturan. Perhatikan. Contoh kalimat, yang pertama kita tuliskan, la yahduru at-tullabu illa zaidun, atau illa zaidan. Di sini kalimat, ada kalimat yang diawali oleh kata negatif. yakni huruf negatifnya atau huruf nafinya adalah la. Lain huruf nafi, berarti ketika sebuah kalimat diawali oleh huruf nafi, berarti kalimat itu adalah jumlah manfiyah. Kalimat yang negatif. Yahduru fil mudhari'. Terus at-tullabu adalah fa'il dari yahduru. Para mahasiswa telah hadir. Para mahasiswa tidak hadir. Kecuali Zaid. Nah, illa huruf istisna. Zaid adalah mustasna. Mana mustasna minhunya? At-tullabu. At-tullabu mustasna minhu. Mustasna minhu. 2 mim. Mustasna minhu. Illa adalah harful istisna. Dan Zaid adalah mustasnanya. Nah, kalau illa itu terdapat dalam kalimat negatif, dan dalam kalimat itu mustasna minhunya disebutkan, saya ulangi, kalau illa itu terdapat dalam kalimat negatif, jumlah manfiyah, dan mustasna minhu dalam kalimat itu disebutkan dalam kalimat ini, contohnya at-tullabu, maka bagaimanakah harokat mustasnanya? Bagaimanakah i'rab dari mustasnanya?
Ya, jawabannya adalah kalau illa itu terdapat dalam kalimat yang negatif dan mustasna minhunya terdapat atau ada dalam kalimat tersebut, maka mustasnanya boleh rofa, boleh nasab, boleh domah, boleh fathah. Illa zaidun, illa zaidan. Dua-duanya boleh. Illa zaidun boleh, illa zaidan boleh. La yahdurut tullabu illa zaidun atau la yahdurut tullabu illa zaidan. Tidak hadir para mahasiswa atau para mahasiswa tidak hadir kecuali Zaid. Bahasa Arabnya boleh la yahdurut tullabu illa zaidun atau la yahdurut tullabu illa zaidan. Sebagai komparasi, kita sering membaca ungkapan tahlil ya. La ilaha illallahu. Tuh kalimat la ilaha, tidak ada Tuhan. La huruf nafi. Ilahnya itu adalah mustasna minhu. Mustasna minhunya disebutkan. Tidak ada Tuhan. Illallahu, kecuali Allah. Ilah istisna, huruf istisna. Allahunya mustasna. Nah, bagaimana harokat Allahunya, mustasnanya? Itu boleh illallahu, boleh illallaha. Kenapa? Karena mustasna minhu dalam kalimat itu, yakni ilahun, disebutkan dalam kalimat. Maka bacanya, baca mustasnanya boleh la ilaha illallahu, atau boleh juga la ilaha illallaha. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Itu aturan yang pertama, ketika illah itu terdapat dalam kalimat yang negatif, jumlah manfiyah. Aturan yang kedua, kita lihat. La yahduru fil fasli illa zaidun. La huruf nafi, berarti kalimat ini manfiyah, jumlatun manfiyatun. Yahduru fil mudhari. Yahduru fil mudhari, perhatikan fil fasli. Ini enggak ada kata yang cocok jadi fa'il dari yahduru. La yahduru fil fasli. Lalu berikutnya ada illa huruf istisna dan ada zaidun. Illa huruf istisna. Zaidun adalah mustasna. Perhatikan dalam kalimat ini, ada nggak mustasna minhunya? Tidak ada. Berbeda dengan di atas, ada atulabu, ada mustasna minhunya, ada pihak yang menjadi darinya dikecualikan. Pihak yang kelompok besar yang kemudian dikecualikan satu atau sebagian dari kelompok besar tersebut. Nah, dalam kalimat yang kedua ini, la yahduru fil fasli illa zaidun, tidak ada mustasna minhunya. Yang ada hanya istisna illa dan mustasna zaidun. Nah, kalau dalam kalimat ini, kalau illa terdapat dalam kalimat negatif dan dalam kalimat tersebut mustasna minhunya tidak disebutkan, maka mustasnanya harokatnya sesuai dengan kedudukan dalam kalimat. Yahduru adalah fi'il. Setiap fi'il harus ada fa'ilnya. Kalau sampai fil fasli tidak ada fa'il dari kata yahduru, maka fa'il dari yahduru adalah mustasna dalam kalimat ini. Maka ini sama dengan la yahduru illa zaidun. La yahduru fil fasli illa zaidun. Jadi kalimat ini menjadi sama dengan yahduru fil fasli zaidun. La-nya ditutup, dihilangkan, ilahnya dibuang, maka sama dengan yahduru fil fasli zaidun, dan zaidun itu sebagai fa'il dari kata yahduru. Maka kesimpulannya, kalau ada ilah dalam kalimat yang negatif dan mustasna minhu dalam kalimat itu tidak disebutkan, maka mustasna minhunya kedudukannya adalah sebagai fa'il dari fi'il yang ada dalam kalimat tersebut. Karena sebagai fa'il, maka dia menjadi rofa atau domah. Atau kalau misalkan kalimatnya di sininya adalah majhul, fi'ilnya adalah majhul, maka misalnya di sini, maka di sini menjadi naibul fa'il yang juga sama-sama
rofa. Intinya, kalau kalimat itu tidak ada mustasna minhunya, maka mustasnanya itu tergantung kedudukannya dalam kalimat. Bisa sebagai fa'il, bisa sebagai naibul fa'il, atau bisa juga sebagai maf'ul bihi. Contoh sebagai maf'ul bihi. Misalkan kita tidak tuliskan ya. Contohnya misalkan gini. Muhammad tidak melihat kecuali Zaid. Saya ulangi. Muhammad tidak melihat. Itu ada kata tidak, berarti negatif. Muhammad tidak melihat kecuali Zaid. Bahasa Arabnya, la yaro Muhammadun illa Zaidan. Muhammad tidak melihat kecuali Zaid. La yaro Muhammadun illa Zaidan. Zaidan kedudukannya adalah sebagai maf'ul dalam kalimat itu. Dan kalimat tersebut tidak ada mustasna minhunya. La yaro Muhammadun illa Zaidan. Dalam kalimat itu tidak ada mustasna minhunya. Makanya karena tidak ada mustasna minhu dalam kalimat itu, illa Zaidan, Zaidannya adalah sebagai maf'ul bihi dalam kalimat tersebut. Muhammad tidak melihat kecuali Zaid. Dengan kata lain, Muhammad melihat Zaid, yang lain tidak terlihat oleh Muhammad. Demikian aturan main tentang huruf istisna illa. Semoga bisa dimengerti dan bisa dipahami dengan baik. Semoga bermanfaat.